Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun, jazakumullah. Yang saya hormati Ustaz Haji Dukri yang juga berada di tengah kita yang pada pagi hari ini akan memberikan tausiah kepada kita semua. Siap. Oh, nggih matur nuwun. Yang akan hadir dan semua jemaah ini Bapak pertama-tama mari kita mensyukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini dalam acara tausiah subuh kita bisa berkumpul bersama dan dituntut Allah untuk menuju masjid yang mubarak ini. Mudah-mudahan apa yang diberikan Allah ini senantiasa memberikan tambahnya iman kita. Amin. Selawat serta salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW Allahumma shalli. yang telah membimbing kita menuju jalan yang terang benderang, jalan keimanan, jalan yang kita nikmati sampai sekarang. Mudah-mudahan selawat ini tersampai pada beliau beserta seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya termasuk kita, dan mudah-mudahan setelah kita bisa bergandeng tangan menuju surga yang Allah bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak sekalian, perlu saya sampaikan laporan pada pagi hari ini, yaitu 1 minggu lalu 5.000.000 pemasukan 1.265.000 dan jumlah pemasukan semuanya 6.343.000. Jumlah pengeluaran 1.091.500 rupiah. Mohon maaf, kami akan menjelaskan tentang menyampaikan tentang laporan ini, dan apabila ingin mengetahui detailnya dapat menghubungi nomor 08 12 52 79 3230. Bisa diminta keterangan tentang detailnya. Saldo pada pagi hari ini adalah 5.251.500 rupiah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saudara ibu bapak sekalian senantiasa diberikan Allah SWT dan tambahnya keimanan kita. Dan perlu saya sampaikan bahwa besok pagi ada tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Khairuddin yang insyaallah disampaikan setelah subuh atau baru subuh pada seperti hari ini. Dan mari kita bersama-sama menyampaikan kepada yang memberikan sedekah ini dan kepada semua jamaah yang sudah sakit, mudah-mudahan diberi kesehatan, angkat penyakitnya, dan mereka ini juga kita berikan kepada semua ahli kubur, khususnya kubur masjid Asyhadan. Bila yang kita lakukan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Terima kasih atas perhatiannya dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata. Dan nanti kalau ada pertanyaan silakan langsung di situ ada mikrofon, dan kalau ada pertanyaan tidak bisa disampaikan dengan lisan bisa WA melalui nomor disampaikan melalui nomor 081 252 793 230. Nanti akan dijawab oleh guru kita. Bila itu saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi sadat wa khairil kainat wa ala alihi wa sahbihi madamatil ardu was samawat, amma ba'd. Para bapak, ibu, hadirin, hadirat, pecinta sholat berjamaah, pecinta ilmu, pecinta majlis ta'lim, pecinta silaturahim. Mugi-mugi panjenengan sedaya dipun paringi panjang umur. Mugi-mugi panjenengan sedaya dipun paringi sehat walafiat. Selalu diberikan limpahan rezeki penuh berkah. Diberikan anugerah keluarga sakinah, putra-putri soleh dan solehah. Sebagai bekal kita untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semuanya di dalam menutup akhir hayat kita diberikan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tanpa terasa seperti kemarin bagi saya bertemu dengan panjenengan semuanya di tempat penuh berkah, di Masjid Syuhada. Mudah-mudahan kita juga termotivasi menjadi syuhada akhirat. Akhirnya kita bertemu untuk bersama-sama menyatukan rasa, menterpaukan hati dalam ikatan silaturahmi bersama-sama thalabul ilmi. Tentu pertemuan kita ini tidak terlepas dari taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seyogyanya kita syukuri bersama. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kehadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu memberikan tuntunan kepada umat manusia, Nabi yang selalu memberikan arahan kepada kita bersama, Nabi yang kita bersama-sama belajar untuk mengikuti jejak dan langkahnya, Nabi yang sangat kita dambakan syafaatnya. Mudah-mudahan kita semuanya orang-orang yang belajar untuk mengikuti jejak langkah baginda Nabi Muhammad SAW kelak mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Begitu Al-Fakir datang mendapatkan satu pertanyaan yang lalu. Menghormati yang bertanya, saya tanyakan kepada panjenengan semuanya, saya bacakan. Jika seseorang rajin jamaah, kalau nggak salah nih, jamaah, dan rajin sodakoh, di mana menyakiti hati orang sampai menangis, apa pahalanya habis? Nah ini ya, menyakiti pahalanya sampai menangis, yang disakiti sampai nangis ini ya, apa pahalanya habis? Wah ini pertanyaan tingkat tinggi ini. Saya belum berani menjawab ini. Akhirnya saya mengingatkan ya, tadi saya membawa kitab, tadi ternyata saya membawa kitab 2 kali itu nggak jadi saya baca. Jadi yang kemarin itu juga nggak jadi saya baca karena kacamata ini ketinggalan. Sekarang kacamatanya tidak ketinggalan, tapi ada pertanyaan ini. Akhirnya saya mengingatkan otomatis sabda Nabi Muhammad SAW berbunyi, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 tipe manusia yang nanti mendapatkan naungan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana tidak ada naungan perlindungan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebagian riwayat yang menyatakan fi dhilli arsyihi, dalam lindungan arsy Allah. Artinya sebagaimana yang kita pahami bahwasanya nanti di akhirat itu ada tempat yang namanya mahsyar. Bahasa kita padang mahsyar. Ororo mahsyar, satu tempat yang sangat luas dan digambarkan
begitu panasnya itu seakan-akan matahari hanya sak diyuan tok. Kita tidak bisa menggambarkan itu, namun kita meyakini keberadaannya sebagai sesuatu yang gaib yang harus kita yakini. Di saat itu orang-orang sesuai dengan amal perbuatannya. Kita pernah diberi kisah oleh orang tua kita, guru-guru kita. Saat itu orang bercucuran keringatnya ini sesuai dengan amal perbuatannya. Ada yang bercucuran sampai sak kemireni. Ada yang bercucuran sampai sak dengkul. Ada yang bercucuran sampai di pusatnya, sampai dadanya, bahkan sampai dia berenang di lautan keringatnya sendiri. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya di hari kiamat di satu tempat yang namanya mahsyar. Namun ada 7 tipe manusia yang akan mendapatkan naungan pelindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka itu? Pertama adalah imamun adilun. Imam yang adil. Pemimpin yang adil. Dalam konteks sebuah negara, kerajaan atau monarki, raja. Dalam konteks negara seperti negara kita republik, presiden. Yang membidangi satu wilayah, kementerian, departemen, menteri. Dalam wilayah regional, gubernur. Sampai kepada bupati, wali kota, sampai kecamatan, sampai kepala desa, kelurahan, sampai Pak RW. Wonten Pak RW ini. Wong teko. Wonten Pak RT, wonten Pak RT. Termasuk ketakmiran. Termasuk kalau jenengan sedaya. Di rumah kita masing-masing kita adalah kepala rumah tangga. Imamun adilun itu yang pertama. Ternyata menjadi pemimpin yang adil tentu tidak mudah. Sebagai seorang qadhi, untuk mengadili seseorang itu disarahnya sebagai namanya al-qadhi atau al-hakim di dalam menghakimi orang. Atau paling kecil kita sendiri di rumah kita sebagai kepala rumah tangga bersikap pada putra-putri kita. Saya tidak tahu apakah kita sebagai seorang ayah yang adil bisa memperlakukan anak-anak kita sesuai dengan haknya. Tentu tidak mudah, semakin tinggi semakin tidak mudah, semakin tinggi semakin sulit, apalagi sebagai seorang presiden. Sehingga pemimpin yang adil ini, pemimpin yang tidak zalim. Jadi kalau dalam Islam adil itu lawannya zalim. Zalim itu melakukan sesuatu tidak pada tempatnya, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, atau tidak menetapkan sesuatu, tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu berarti zalim. Kalau tidak zalim namanya adil. Nah, pemimpin yang adil nanti di akhirat akan berhak mendapatkan naungan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadati rabbi. Pemuda, lebih tepatnya remaja, yang tumbuh berkembang di dalam pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kula ambek ngelirik, iki ono remajane ono remajane. Remaja dan remaji. Alhamdulillah. Ada contohnya alhamdulillah. Mantan remaja, ya masih muda. Punya kecenderungan bukan wasyabun nasya'a fi ibadati rabbi, tapi syaikhun, atau bukan syabun lagi ya sudah ya. Kepala 5, kepala 6, kepala 7. Panjenengan itu kebanyakan kepala 6 atau 7 kira-kira yang paling banyak itu. Kira-kira sudah 6 Mbak ya, sudah mulai mambu gini sore ini. Ya. Sudah mulai merasakan itu. Sudah mulai banyak. Jadi
Setiap kali saya keluar dari rumah di waktu Ramadan mau kuliah subuh, itu yang berangkat isu-isu nang masjid, nang musola itu yang sepuh-sepuh. Saya tidak melihat remaja dengan gagahnya berangkat ke masjid atau musola. Justru yang dulu-dulu itu berangkat ke masjid. Jadi remaja yang tumbuh berkembang di dalam pengabdian dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ini yang agak aneh. Pemimpin aja aneh tadi. Pemimpin yang seperti itu enggak banyak. Presiden itu yang masih di satu masa masih remaja yang tumbuh berkembang di dalam pengabdian dirinya hanya kepada Allah Ta'ala juga tidak banyak. Jadi termasuk yang sedikit. Kalau nggak banyak berarti sedikit Pak ya. Yang langka lah ya, yang langka remaja yang itu. Saya ini mengajar Al-Quran, mendapatkan amanah dari guru. Pernah mendapatkan amanah di Mergosono Gang 5, 18 tahun. Kira-kira saat itu jamaahnya itu kira-kira ada sekitar 15 itu ya. Alhamdulillah meninggal satu persatu. Sampai ke hari papa, telu itu ya. Remajanya hanya satu Pak katanya. Akhirnya saya puri, saya leren. Terus kesuwen 18 tahun itu ya. Lerennya sudah. Yang sekarang yang tidak leren itu di Masjid Agung Jamek Malang itu hari Sabtu. Itu majelisnya guru saya. Hari Sabtu itu hari Sabtu jam asar 4 sampai jam 5. Itu ya mulai petang puluh. Ya begitu, meninggal satu persatu. Ya mudah-mudahan jenengan saya tidak mati-mati Pak ya, jadi panjang umur. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampai ke hari 10 itu. Hari 10. Ini saya tidak berani kalau mau puri karena gurunya sudah tidak ada. Kalau dulu masih ada, bisa puri. Sekarang tidak bisa puri sudah dilakoni. Di Araya itu juga begitu majelisnya. Saya lihat sepuh-sepuh. Jarang sekali yang remaja. Ternyata yang ini langka ini, yang remaja ini. Bisa dihitung dengan jari. Jadi kalau ada remaja yang perhatiannya luar biasa di dalam pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini memang layak dia mendapatkan penghargaan. Mendapatkan naungan pelindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya termasuk yang ini. Amin. Yang ketiga, ini panjenengan kayaknya ini ya. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Jadi ada seseorang, kalau ini bahasanya rajulun. Rajulun itu orang laki-laki, tapi ini orang perempuan masuk di sini katanya ya. Bahasanya hadis ini. Rajulun. Seseorang qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yang hatinya itu terpaut dengan masjid. Nah, jenengan masuk di sini. Hatinya senantiasa memikirkan masjid. Satu, pengurus takmir. Selalu memikirkan masjid. Bagaimana masjid ini bisa dibangun. Namanya imaratul masajid. Al-hissiyah, membangun secara fisik. Termasuk membangun ini adalah imaratul masajid ar-ruhiyah. Ar-ruhiyah itu memperhatikan jamaahnya. Nah, termasuk orang yang hatinya senantiasa berpikir tentang masjid. Sholat. Ya. Lihat dari wajahnya panjangan itu dengan gambari masjid dengan itu ya. Artinya jangan kalau bepergian itu sendiri, kalau pertama kali itu masjid dengan itu. Ketok gambari kotak-kotak ini. Jadi jangan pergi kemana, mesti golek masjid. Kayak dia untuk masjid ini. Itu hatinya terpaut dengan masjid. Memperhatikan bagaimana masjid ini bisa ramai. Siapa yang meramaikan masjid? Siapa yang memakmurkan masjid? Kalau bukan panjenengan, itu Al-Quran yang berbicara. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Angin mestine itu ya. Sesungguhnya yang meramaikan masjid Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Orang yang di hatinya tertancap benih keimanan. Orang yang bernama mukmin, orang yang bernama mukminah. Nah, ini orang yang hatinya terpaut dengan masjid inilah termasuk orang yang mendapatkan naungan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan termasuk niki. Rada cedhek betul nggih. Yang pertama boten kula jenengan niki.
Mboten tapi ana ambune sing pertama niku. Sing nomor loro mboten wong awake dhewe iki wis enom biyen utawa cabrus. Alhamdulillah saiki more eling ya, eling alhamdulillah. Lah sing nomor 3 niki rada mambu jenengan niki. Yang keempat, ini Anda bapak-bapak ibu-ibu juga ada aroma ini. Warajulani tahabba fillah ijtama'a alai wa tafarraqa alai. Ada dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah pun juga karena Allah. Termasuk jenengan ini. Ya, jenengan ini dikumpulkan karena Allah. Kita bukan sanak, bukan kadang. Kita ini beda ayah dengan ibu yang tidak sama. Tapi kita ini satu saudara. Jenengan di sini tuh satu saudara. Tahabba fillah, saling mencintai karena Allah. Ya, bersahabat itu asubah itu boleh-boleh saja karena ada satu keinginan. Tapi jangan nggak ada keinginan apa-apa kecuali bersama-sama thalabul ilmi. As-suhbah fi thalabil ilmi, bersahabat di dalam mencari ilmu. Ada juga as-suhbah fi safar. Jadi bersahabat podo-podo lungo nih. Ya, lungo itu katanya perlu sahabat. Kalau zaman singen Pak, ini Pak bis. Niku kan kursi ini kan mesti tepat-tepatan toh Pak. Jangan niku. Kadang jenengan itu tepat yang sefrekuensi. Jadi biar di alam arwah sudah pernah berkenalan. Junudin mujannah. Itu jenengan lunggu jejer asik Pak jenengan Pak ngobrol. Walau santum itu merototok ngoten nggih. Lek mboten sefrekuensi walaupun jenengan jejer itu tidak bisa. Jadi orang bisa duduk bersama jenengan ini saat ini pun juga yang dekat jenengan itu adalah orang yang senada hatinya, sefrekuensi. Kalau enggak bisa jenengan. Mesti golek jenengan mlebu di koncoku. Golek. Duduk ya. Duduk itu harus orang yang pas, moro enak, moro nyaman. Warajulani tahabba fillah. Ada dua orang yang saling mencintai karena Allah, ijtama alai wa tafarraqa alai. Kumpul karena Allah, berpisah pun dengan karena Allah. Ada orang-orang tertentu itu bersahabat, itu ada maunya, yaitu ingin meraih kedudukan yang mau didapatkan. Wow, koncone api. Ada juga bersahabat itu karena ada keinginan secara ekonomi. Ya. Sing dicedhek iki ana fuluse, Pak. Yunu fulus. Nah, bil fulus kullu syai'in mulus. Wa bil fulus kullu kasarin halus. Wa bil fulus kullu jidarin tembus. Enggak ada fulus mampus ini. Nah, jadi motivasinya karena ada fulusnya. Motivasinya karena ada kedudukan yang mau diraihnya. Itu bukan karena Allah, tapi sah-sah saja. Tetapi warajulani tahaba fillah seperti panjangan saat ini. Saling mencintai karena Allah, saling mencintai karena bersama-sama liizalatil jahli an anfusina wa an sairil juhal. Itu menghilangkan, mengurangi ketidakmengertian, kebodohan dari kita sendiri dan saudara-saudara kita yang masih belum mengerti, bersama-sama mengaji thalabul ilmi. Imamun adilun, imam yang adil, wasyabun nasya'a fi ibadati rabbi, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, warajulani tahabba fillah. Yang keempat, ada dua orang saling mencintai, ijtama alai wa tafarraqa alai, berkumpul karena Allah, berpisah pun juga karena Allah. Berikutnya warajulun da'at zumra'atun dzatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Ada seseorang yang diajak oleh seorang perempuan, batinnya laki-laki. Ada orang laki-laki yang diajak oleh perempuan
yang mempunyai kedudukan, kekayaan, kemegahan, dan kecantikan. Ini nuwun sewu bapak-bapak, ini kelemahannya laki-laki itu adalah di perempuan. Kelemahannya laki-laki itu ada di perempuan. Itu sejak zaman dahulu lah. Jenengan kan turunannya Nabi toh Pak, seperti dengan saya, jangan khawatir. Nabi siapa? Nabi Adam. Maka kita namanya Bani Adam. Jadi Bani Adam itu adalah manusia. Dzurriyyahnya Nabi Adam. Nabi Adam kan kalah tuh Pak dengan Ibu Hawa. Akhirnya kan ke dunia. Dengan ke dunia ini ada jenengan dan saya semuanya ini. Andaikan ini ya, seperti pengandaiannya Nabi Musa. Dan sampai Nabi Musa sempat matur kepada Nabi Adam. Nabi Adam, Bapak Adam, misalnya panjenengan mboten ngoten sing elak, kula lak teng swarga. Iya, ya aku gak mangan iku, kon yo gak ana kene, kon yo gak ana kene ya. Itu ke Nabi Musa. Ya artinya andaikan Nabi Adam tidak makan buah itu, artinya sangat mungkin kita semuanya ada di surga. Tapi kan takdir Allah ini. Takdir Allah memang Nabi Adam ditakdirkan memakan buah itu. Akhirnya kan harus turun ke bumi. Ya turunnya ke bumi itu, saya ini sakno itu lihat Nabi Adam itu 200 tahun. Nabi Adam itu posisinya ada di Al-Hind, Hindia. Ibu Hawa ada di Jeddah. Jeddah itu kan nenek, grandmother. Ada di Jeddah. Golei 200 tahun. Saya membayangkan itu sakno ya Nabi Adam itu ya. Jadi Hawa, dunia dua orang toh Pak. Mas Adam, 200 tahun loh Pak ya. Ya Allah, kira-kira orang wetan, weneng wetun. Weneng ngalor, gak ketemu belas. Itu kalau gak takdir Allah tidak mungkin ketemu. Seperti hanya jenengan di sini, di takdirnya Allah Pak. Bukan karena jenengan semua itu. Takdirnya Gusti Allah jangan di sini itu. Ketemulah di tempat yang namanya Jabal Rahmah, biasa jenengan kalau umroh ke sana itu. Ya. Kalau haji juga nginceng Jabal Rahmah. Ini sana. Nah kita semuanya Bani Adam. Nah ini laki-laki perempuan ini dijelaskan oleh Allah Ta'ala itu ya. Dipanggil dulu sama Allah. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, hei para manungsa. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sesungguhnya kami ciptakan kamu dari zakar. Ini bapak-bapak, jenis laki-laki. Wa unsa, ibu-ibu, jenis perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Jadi dari Nabi Adam melahirkan sekian banyak, lalu dari sekian banyak itu ada yang baik-baik, ada yang jelek. Akhirnya pada masa Nabi Nuh, ini juga sakno juga Nabi Nuh. Lama pengikutnya enggak banyak-banyak. Dipilih Pak sing api-api. Sing api-api ditumpakno perahu. Nah, ini perahu pertama yang dibuat oleh manusia. Dan membuatnya berdasarkan wahyu. Itu Nabi Nuh. Itu ya dawa Pak, ya lama juga. Ditumpakno perahu, ya dipilih berapa pasang saat itu. Yang lainnya dihabiskan.
Nah, muncul nanti dengan bahasa yang berbeda-beda. Ya, ada sebagian tafsir yang menyatakan ada 40 pasang. Otomatis 40 bahasa yang ada. Jadi bahasa sepasang-sepasang ini tidak ada yang sama. Hanya Nabi Nuh yang bisa menguasai bahasanya ini, pasangan-pasangan ini. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling utama di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Jadi sebenarnya saya tadi itu bersini sinaunya tadi malam itu adalah masalah takwa aslinya itu. Tapi takdirnya masalah pertanyaan. Jadi ini juga takdir juga sebenarnya ya. Nah, baik, kembali kepada ada seorang lelaki. Da'at sumra'atun dzatu mansibin wa jamal. Diajak oleh perempuan yang mempunyai kedudukan, mempunyai kekayaan, mempunyai kecantikan. Orang itu awayu suki, Pak. Ngejak wong lanang. Maksudnya tidak berbuat zina di dalam caranya itu, berbuat mesum. Ini tentu tidak mudah loh, Pak ya. Tidak semua laki-laki mampu seperti ini, Pak. Itu. Saya sendiri aja wallahu alam ini, Pak ya. Tanya-tanya besar. Lalu dia berani mengatakan ini akhafullah. Saya takut kepada Allah. Bila panjenengan termasuk yang ini, Pak. Panjenengan pernah diajak oleh perempuan yang suwuki, berkedudukan, awayu, terus sampai gak gelem, jangan masuk dalam posisi ini, Pak. Karena ini tidak mudah, ini adalah kelemahannya laki-laki. Termasuk orang yang nanti di akhirat berhak mendapatkan naungan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ada seseorang yang bersedekah dengan sedekah sirri, sedekah rahasia, yang digambarkan seakan-akan tidak tahu tangan kirinya apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini gambaran sanepo ya. Jadi sampai-sampai toko negaru. Ini sedekah sirri, sedekah rahasia. Tapi nuwun sewu bapak-bapak, kita tidak berhak menilai orang-orang yang bersedekah dengan atas nama. Itu haknya. Kita tidak boleh menilai orang ini ikhlas atau tidak ikhlas. Karena kita tidak tahu. Kita tidak berhak menilai seorang itu ikhlas atau tidak. Mengapa? Itu bukan wilayah kita. Itu wilayahnya Gusti Allah, Pak. Sampai tadi Gusti Allah ini. Tidak boleh kita menilai orang, oh orang ini tidak ikhlas. Dari mana jenengan tahu? Oh ini ibu ini nggak ikhlas. Dari mana jenengan tahu? Nggak ada yang tahu. Dan tidak boleh kita menilai orang ikhlas atau tidak ikhlas. Karena itu wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti jenengan sholat kan lillahi ta'ala dalam semuanya. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah karena Allah yang digambarkan seakan-akan tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dulu ini pernah dilakukan oleh cicit baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Khalifah Ali Zainal Abidin. Di samping beliau itu semalam sholat 1000 rakaat. Ya nun sewu kulon jenengan tidak mampu ini Pak ya. Saya bukan memutuskan itu ya. Tapi jenengan kan saat ini itu mendapatkan pahala seperti itu panjenengan. Mendapatkan khairun min alfi rakaat. Dan Khalifah Ali Zainal Abidin ini punya kebiasaan bersedekah di malam hari. Gandum digotong dewi. Tapi nggak ada yang tahu. Orang taruh ke depan rumahnya, di depan rumahnya. Nggak ada yang tahu. Tahunya itu kalau beliau sudah meninggal. Beliau meninggal, orang-orang baru tahu. Jadi meninggalnya nih ada yang gosong di sini ya. Neng bulu gandum. Tahunya setelah beliau meninggal, gandumnya gak ono lagi Pak, terus gak ono mana. Oh berarti selama ini Khalifah Ali Zainal Abidin sing ngirim ini. Bukti ini setelah beliau wafat gak ono wisan gandum. Itu pernah dilakukan oleh salah seorang
kiai di salah satu kota di Pasuruan. Di saat kholnya itu disebutkan salah satu kebiasaannya sang kiai ini. Kalau malam hari beliau itu jalan-jalan sambil membawa uang. Dilihat kalau ada rumah yang menurut beliau ya gubuk reot itu, dimasukkan uang di kolong pintunya. Mendane senengi sing duwe omah. Pagi-pagi mau berangkat bekerja, ketok kertas merah halus-halus itu. Angun-angun iku niku, mendane senengane. Ini salah satu kebiasaannya beliau. Ini diceritakan di dalam manakibnya. Jadi pada saat dibacakan di khol itu, salah satu kebiasaannya seperti ini, yaitu sodako yang tidak diketahui oleh orang lain. Ya, saya kira jenengan juga pernah melakukan seperti itu. Jenengan dengan singit-singitin tolak-tolik ana wong iki rek. Tak lebokno ya. Lek zaman biyen kan sodako itu uangnya logam, Pak, 1000. Terus dimasukno di kotak-kotake gak ono koncone, Pak. Kewanter ngene Pak. Kotak lu gak ono koncone ya. Sekarang kan enggak begitu ya. Sodako jenengan itu karena unine, Pak ya. Nah, orang yang bersedekah seperti ini, sodako sirriyah, sodako yang rahasia, tidak ada diketahui oleh orang lain. Seakan-akan tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Nah, ini orang yang berhak nanti mendapatkan naungan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Ada seseorang yang berzikir kepada Allah. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan. Ada seseorang yang berzikir kepada Allah di saat yang sunyi. Fafadat ainahu, lalu berlinang air matanya. Beristighfar. Mengingat akan dosa-dosanya yang pernah kita lakukan. Kita kan tidak tahu orang lain, Bapak, Ibu. Kita tahu diri kita sendiri. Kita tidak seindah yang digambarkan orang. Kita juga tidak sebaik dengan yang digambarkan orang. Kita itu jelek, kita sendiri yang tahu rahasia kita sendiri. Di malam hari kita berdoa, beristighfar, ingat dosa-dosa niku, Pak. Moro-moro mancur, lotos. Nah, orang yang seperti ini maka nanti di akhirat akan mendapatkan naungan pelindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti ini ada di antara bapak-bapak. Mungkin seperti ini ada di antara ibu-ibu yang termasuk orang-orang yang mengingat masa lalunya, biar yang lalu biar yang berlalu. Sekarang kita membuka lembaran baru. Kelemben. Roti. Sing biyen yo biyen, sing saiki yo saiki. Jadi yang biyen sudah biarkan berlalu, sekarang kita membuka lembaran baru. Mana lembarannya? Ini berupa pertanyaan ini. Jika seorang rajin jamaah, ini bagus. Tadi termasuk golongan yang 1, 2, 3, golongan ketiga jamaah. Dan rajin sodako termasuk golongan itu juga. Sergap berjamaah. Orang yang di hatinya itu terpaut dengan masjid, termasuk sergap sodako yang tadi itu, yang terakhir yang ke-6 tadi ya, para sodako seakan-akan tangan kirinya tidak tahu. Gimana menyakiti hati orang sampai menangis, apa pahalanya akan habis. Nah ini, kalau berhubungan dengan pahala ini saya kesulitan ini. Menjawabnya kesulitan ya, pahalanya habis apa enggak ini ya. Bapak Ibu, orang muslim itu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sebenarnya adalah orang muslim yang bisa memberikan rasa aman dari lisannya. Juga memberikan rasa aman dari tangannya. Jadi lisan ini
tidak boleh memaki, mengolok-olok, menghina, mengenyek, melecehkan, mengetrek-etrek. Nah ini golongannya nih, pokoknya merendahkan orang lain. Itu kan bagian daripada kesombongan. Kalau memang yang dimaksud ini, beliau ini adalah menyakiti itu dengan kesombongan, lah itu kan sama dengan hasud. Kan tidak boleh sama Nabi Muhammad SAW. Iyyakum wal hasada. Fa inal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jadi kalau ada sifat itu yang dimaksud di sini, ojo sampai hasud. Apa hasud itu? Hasud itu iri, dengki, dan menginginkan kenikmatan yang dimiliki orang tersebut hilang daripadanya. La iso ngalih nang awake. Itu iri dengki. Ini berbahaya, Pak. Ini masuk penyakit hati. Kalau ini memang termasuk di posisi itu, ya entek, Pak. Seperti api memakan kayu bakar. Apapun ibadahnya, sebanyak apapun pahalanya. Satu. Yang kedua, Nabi kan pernah bertanya, Pak, manil muflis itu kan, pada sahabat. Tahu sampean sahabat, siapa orang yang rugi itu? Katanya, muflis, orang yang pailit itu. Jawabannya sahabat bervariasi. Nabi, orang yang rugi itu ya orang yang berdagang, asale modalnya sedikit menjadi banyak lalu entek bu Nabi dagangannya. Ada yang menjawab, orang yang rugi Nabi, orang yang bercocok tanam akhirnya dimakan sama hama habis, itu yang rugi. Ternyata Nabi menjawab, bukan. Al-muflis fil akhirah, orang yang bangkrut di akhirat adalah man ya'ti bi sholatihi wa zakatihi wa shaumuhi wa hajjihi. Orang yang bangkrut di akhirat itu adalah orang yang datang di akhirat membawa pahala sholatnya, jamaah terus. Membawa pahala zakatnya, sedekah wajib. Membawa pahala puasanya, pahala hajinya bertahun. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akhadha hadza mal hadza. Tetapi dulu di dunia suka memaki orang, suka menuduh orang, menfitnah orang, suka memukul orang. Jadi kalau yang dimaki banyak, datang rombongan Pak, njaluk pengadilan kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Pahala sholatnya diambil, pahala zakatnya diambil, pahala puasanya diambil, pahala hajinya diambil. Ya entek Pak, kukut ini Pak ya. Jadi dari pertanyaan ini ada beberapa korelasi hadis yang berhubungan dengan masalah bagaimana kita ini. Maka sabda Nabi Muhammad SAW memberikan gambaran kepada kita ini, khairun nas anfa'uhum linnas. Saapi-api menungso, yaitu menungso sing paling manfaat, yang berguna bagi orang lain. Do the best if you want to be the best. Lakukan yang terbaik kalau kamu ingin menjadi yang terbaik. Sekapun iki Pak Mun, monggo menawi wonten pertanyaan ingkang lintu. Monggo Bapak Ibu dan nomor saya. Alhamdulillah. Kemudian ada sesuatu yang tidak berkenan di hati seorang tadi, kemudian mengatakan bagus dari orang semua. Ini apakah termasuk orang yang Iya. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Itu kebiasaannya bapak-bapak itu. Bukan kebiasaan ibu-ibu. Bapak-bapaknya suka begitu bapak-bapak itu. Leres Pak. Ya, ada seseorang yang bersedekah. Lalu dia undat-undat. Ini bahasa Jawa Pak ya, undat-undat itu ya. Ya, undat-undat itu. Itu
seperti digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW seperti anjing, mohon maaf, muntah lalu memakan kembali muntahnya. Untungnya di sini gambarannya anjing, Pak ya, bukan manusia. Mungkin terjadi pada anjing, saya tidak tahu ini. Ini kan gambarannya hadis. Jadi orang yang bersedekah lalu mengundat-undat ngomong itu ya sedekahnya itu. Itu seperti anjing muntah memakan lagi muntahnya. Tapi kalau manusia, saya enggak mungkin Pak jenengan tego muntah di maman itu ya. Kecuali dalam kondisi tertentu nih ya. Ini. Ya, jadi maksudnya begini, memang tidak mudah Bapak Ibu, sedekah itu tidak mudah. Karena sedekah itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tergantung keikhlasannya. Di sini sekali lagi, bukan kita yang menilai seseorang, tapi kita menilai diri kita sendiri dan kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dilihat ikhlas tidaknya. Maka itu Allah membuat cara lain supaya jenengan itu ikhlas, gak ikhlas oleh ganjaran. Apa itu? Jenengan kelangan itu, Pak. Jadi diambil oleh pencuri ya, atau dijugo uang lah. Ya, bu jangan ikhlas, tidak ikhlas tetap oleh ganjaran. Itu Allah misalnya kalau jenengan baca atau kelangan ini bu ikhlas, gak ikhlas tetap oleh ganjaran. Tetapi kalau jenengan sedekah itu pahala itu diambil dari saat kita ini ikhlas atau tidaknya. Dan itu kan tidak mudah loh, Pak. Ya. Jadi kalau seseorang ini pernah bersedekah lalu muni sedekahnya tadi itu ya. Ada penyesalan dan sebagainya itu, kalau di Al-Qur'an itu gambarannya ada batu hitam. Lalu di atasnya itu ada pasirnya. Lalu pasir ini diterpa oleh hujan dan air. Pas ya. Jadi sedekah yang tidak diimbangi dengan keikhlasan itu seperti batu yang ada di atas. Di atasnya ada pasirnya diterpa oleh hujan atau angin. Pas habis. Nah, ini kembali kepada kita sendiri. Memang tidak mudah Pak untuk ikhlas dalam banyak hal. Entah kita sholat, atau puasa, atau zakat, atau apa saja. Itu keikhlasan itu tidak mudah. Karena jenengan, saya misalnya jenengan, aku kak nggak sholat nang masjid, nggak rai didelok uang, nggak rai dipuji uang. Lalu aku di omai, cek ketok uang, podo ae Pak. Itu tarku riyaun. Meninggalkan riya sama dengan riya. Jadi membuat riya yang baru. Akhirnya gimana? Terserah orang menilai. Kata Imam Ghazali, imshi fi tariqillah wala tubali ahada. Berjalanlah di jalan Allah, tidak usah ngereken wong. Jadi tidak perlu mengereken apa ini. Tidak usah ngereken wong ya, entah dipuji, entah dicelah, terserah. Jadi biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu, ya itu sudah. Sampai nanti kebiasaan itulah yang membuat kita lupa dengan keikhlasan itu sendiri sudah. Pokoknya terus menjadi rutinitas. Sampai jenengan nun sewu ke masjid untuk salat berjamaah atau talabul ini sudah menjadi bagian daripada kebutuhan. Salat bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi kebutuhan. Nah, ngaji bukan hanya menggugurkan kewajiban, tapi kebutuhan. Nah, itu sudah mulai menikmati seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ternyata sholat itu lezat, ternyata sholat itu nikmat. Tak tambahi, bahkan makan donat. Ya. Jadi, nah itu kita lagi mencari kelezatan kita sholat, kelezatan kita ini thalabul ilmi, kelezatan kita sedekah dan sebagainya. Barangkali itu Ibu pangapunten. Siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tadi itu dengan Siap. saya mengatakan takwa kepada Allah satu bagaimana kita memahami ulul amri jika ulul amri atau pemerintah itu atau bahkan tidak melaksanakan syariat. Siap. Yang kedua terkait dengan penciptaan manusia tadi dari surga saya pernah membaca di dalam Al-Qur'an tidak begini ayat tidak kami di sini surga bersama memang di semua fasilitas apa yang ada di surga itu dan tapi janganlah kau dekati pohon. Sesungguhnya kita itu kampung halamannya ada di surga. Pertanyaannya, apakah setiap kita yang ada di bumi ini nantinya pulang pasti ke surga setiap kata. Subhanallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini pertanyaan yang terakhir yang mengharukan itu Pak ya. Baik, pertanyaan pertama tentang ayat Al-Quran, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Nah, jangan lanjutkan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Taatlah kepada Allah, itu kepada Al-Quran. Taatlah kepada Rasul, itu kepada hadis. Itu two in one. Yang ketiga, taatlah kepada ulil amr. Ulil amr ini tafsirannya banyak sekali. Katakanlah di situ ada umaro, di situ ada ulama. Bagaimana kalau umaro atau ulamanya ini memerintahkan sesuatu yang enggak benar atau melakukan suatu kezaliman? Itu lanjutannya. Fa in tanaza'tum fi syai', kalau kamu berselisih pendapat, ternyata yang jenengan pahami dengan imamnya ini gak podo, atau imamnya jelas-jelas dolim, atau imamnya ini melakukan suatu kemaksiatan, ya ora melok Pak, jenengan diguru maksiat sama pemimpinnya. Bagaimana caranya? Faruddu ilallahi wa rasuli, kembali kepada Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah. Pertanyaan yang kedua ini sangat mengharukan. Memang benar Nabi Adam dan Ibu Hawa memang ada di surga, kita boleh mendekati pohon itu kan prosesnya panjang sekali. Panjang sekali, dijelaskan di tafsir Sawi, sarannya tafsir Jalalain. Nah, pertanyaan jenengan, apakah yang manusia, dzurriyyahnya Nabi Adam ini bisa kembali ke kampung halamannya? Nah, itu dia masalahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab suci. Ada pendapat ini enggak lazim bahwasanya kitab suci, kita sebagai orang muslim itu, Al-Qur'an itu adalah the map of heaven. Al-Quran itu adalah peta menuju surga. Itu masalahnya. Maka itu benar kalau Rasulullah mengatakan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Wacon Al-Quran itu. Sak temeni Al-Quran bakal teko dina kiamat nulung wong sing tau maca. Ternyata kitab suci ini kan bukan hanya Al-Quran. Dulu Nabi Isa ada kitab Injil. Nabi Dawud ada kitab Zabur. Nabi Musa ada kitab Taurat. Nabi Musa untuk mendapat kitab Taurat itu enggak gampang loh. Poso 30 dino. Bulan Dzulqa'dah 30 hari poso. Jangan nanti kaget puasanya Nabi Musa itu. Setelah itu Nabi Musa setelah 30 hari menggunakan benda tertentu dipakai untuk siwak yang merubah aromanya berpuasa ini didenda sama Gusti Allah 10 dino lagi, yaitu bulan Dzulhijjah. Berarti 30 sama 10 berapa Bapak? 40. Maka di Al-Quran arba'ina lailah. Loh kok menggunakan lailah? Malam, nggak menggunakan nahar. Ternyata Nabi Musa poso nih siang malam 40 hari 4 bulan mendapat kitab Taurat. Kitab Taurat dibawa, nah kalau kitab Taurat itu jumlatan wahidatan sekaligus Pak. Dibawa sama Nabi Musa kembali pulang delok umati nyembah patung anak sapi muring-muring Pak Nabi Musa. Dibanting itu Pak. Jadi kisahnya itu kitab Taurat itu
terbuat bendanya dari zabarjat. Saya tidak tahu zabarjat itu sejenis batu mulia, dibuatin Pak. Nabi Musa itu kuat Pak. Ada yang mengatakan 1:40, ada yang mengatakan 1:70 Nabi Musa itu. Sekali pukul mati Pak Nabi Musa itu. Kan pernah mukul orang Mesir itu Pak. Pas mati sekaligus. Makanya Nabi Musa minggat itu Pak. Akhirnya kan ketemu Nabi Syuaib. Nah, kan mendapatkan putranya. Ya, baik. Nabi Musa dapat kitab Taurat, Nabi Daud dapat kitab Zabur, syariatnya ikut kitab Taurat, Nabi Isa alaihissalam kitab Injil. Nah, kitabnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ini bersama-sama lagi mempelajari map itu, Pak, yang menuju surga itu. Karena kita ini tidak bisa membaca mapnya itu, Pak, Google Map itu ya. Jadi Qurannya ini, mapnya ini kita lagi mempelajari, dibantu oleh para ulama mempelajarinya, memadukan Quran, hadis, Quran, hadis. Walaupun Quran dan hadis, toh kita tidak mampu Pak. Kita dibantu oleh para ulama untuk memahami itu. Nah, termasuk harapannya kita adalah untuk kembali kepada surga. Ada satu yang saya jelaskan, tapi kasih doa Pak ya, akan datang insya Allah. Mudah-mudahan saya ingat, dari berhubungan dengan pertanyaan panjenengan. Dan ini kabar yang mengembirakan. Cukup Bapak? Ya. Baik, kita akhiri bersama-sama dengan berniat mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan keafiatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Padukalah zat yang maha pengasih, tak pilih kasih, lagi maha penyayang, tak pandang sayang. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur. Ya Allah, padukalah zat yang maha pengampun atas dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa orang-orang yang dekat dengan kami, ya Allah. Kami menyadari, kami adalah manusia yang tidak terlepas dari noda-noda dosa. Ampunilah dosa kami, ya Allah, janganlah menjadi penghambat, sehingga kami tidak bisa masuk ke surga. Ya Allah, kami menyadari banyak perintah-Mu yang kami langgar. Banyak larangan-Mu yang kami harus mengerjakan karena kebodohan kami, ya Allah. Maka ampunilah dosa-dosa kami, baik lahir maupun batin. Anugerahkan kepada kami, ya Allah, kelancaran, sehingga dapat mengetahui jalan menuju ke surga. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami, ya Allah, jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang telah Kau beri nikmat daripada para nabi, para rasul, para syuhada, para orang yang saleh. Bukan jalan orang-orang yang Kau murkai, bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pangapunten.